Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan melewati satu jalan yang sama, kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat jelata, ulama, ataupun orang awam, semua akan dipertemukan dengan ajal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan berikutnya. Setelah ruh berpisah dari jasad, perjalanan panjang manusia baru saja dimulai. Perjalanan yang tak lagi diukur dengan hari, bulan, atau tahun dunia, melainkan dengan dimensi waktu yang hanya Allah Maha mengetahui. Ketika seseorang wafat, keluarga berkumpul. Tangis istri, suami, anak, atau orang tua mengiringinya. Harta benda yang dahulu dijaga dengan penuh cinta, kini ditinggalkan. Semuanya terasa hampa. Hanya kain kafan sederhana yang menutupi tubuhnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang mengikuti jenazah: keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal akan kembali, keluarga dan harta, dan 1 hal yang tetap bersamanya adalah amalnya." Hadis ini menjadi peringatan keras. Betapa keluarga yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, semuanya tidak akan masuk ke liang lahat bersama kita. Hanya amal soleh yang akan menemaninya. Jenazah diantar ke kuburan. Tangisan keluarga masih terdengar. Bacaan tahlil, istighfar, dan doa mengiringi langkah para pengantar. Namun ketika liang lahat ditutup, tanah mulai ditimbun, suara tangisan pun perlahan menghilang. Dalam hadis, Rasulullah menggambarkan momen ini. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya, dan ia mendengar suara sandal mereka yang menjauh, maka datanglah kepadanya 2 malaikat. Bayangkan saudaraku, saat itu kita sudah tidak bersama keluarga lagi. Tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi yang bisa menolong. Hanya kita sendirian di alam baru, bernama alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam perantara antara dunia dan akhirat. Rasulullah menyebutnya sebagai fase pertama perjalanan menuju akhirat. Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding pembatas, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Barzakh berarti pembatas. Ia memisahkan dunia yang fana dengan akhirat yang kekal. Sejak ruh keluar dari jasad, sejak jenazah diturunkan ke kubur, maka dimulailah kehidupan barzakh. Ulama menggambarkan malam pertama di kubur sebagai malam yang paling berat. Orang yang meninggal akan kaget karena ia sadar dirinya benar-benar telah mati. Suasana gelap gulita, tanah yang dingin dan sempit, kain kafan yang membungkus tubuhnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, malam pertama di kubur adalah malam yang sangat mencekam, yang tidak bisa ditandingi oleh malam dunia manapun. Karena itulah para ulama selalu mendoakan agar Allah memberi ketenangan bagi mayit di malam pertamanya di alam kubur. Meski menakutkan, Rasulullah mengabarkan bahwa ada amal-amal yang akan menjadi cahaya di kubur. Pertama, sholat, cahaya yang menyinari alam kubur. Kedua, puasa, pelindung dari siksa. Ketiga, sedekah, naungan di hari kiamat, dan cahaya di kubur. Keempat, doa anak yang soleh.
hadiah yang tak pernah terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, ketika kita masih hidup, kita sering sibuk dengan pekerjaan, mengejar harta, memikirkan dunia. Namun saat kematian datang, semua itu akan ditinggalkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ketika berdiri di kuburan beliau selalu menangis sampai jenggotnya basah. Lalu ditanya, "Engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa ketika mengingat kubur engkau menangis?" Beliau menjawab, "Kubur adalah tempat pertama dari akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu akan lebih mudah baginya. Tapi jika ia tidak selamat darinya, maka setelah itu akan lebih berat baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan, kubur adalah tempat pertama dari stasiun akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia celaka di sana, maka perjalanan berikutnya akan lebih sulit dan berat. Di malam pertama itu, ia merasa bagaikan orang asing di sebuah tempat yang tak pernah dikenal sebelumnya. Rasa takut dan gelisah menyelimutinya, sebab ia sadar ia kini benar-benar sendirian. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Beliau bahkan mengajarkan umatnya agar selalu memohon perlindungan dalam setiap sholat. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan di dalam kubur. Bayangkan seorang manusia yang sebelumnya tidur di kasur empuk, berbaring dengan selimut hangat, kini beralaskan tanah yang dingin. Gelap gulita tanpa cahaya, hanya sempitnya liang lahat yang membatasinya. Al-Baru bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keadaan seorang mukmin di kubur. Sesungguhnya, seorang hamba yang beriman apabila diletakkan di kuburnya, ia akan didatangi oleh malaikat, maka kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang dan diberikan cahaya di dalamnya. Maka kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang dan diberikan cahaya di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, bagi orang kafir dan munafik, kubur menjadi tempat yang sangat sempit, penuh tekanan, dan dipenuhi azab. Para ulama menekankan pentingnya memperbanyak doa agar Allah memberikan keteguhan di malam pertama di kubur. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma thabithu inda su'al. Ya Allah, teguhkanlah dia ketika ditanya di dalam kubur. Doa ini sering dibacakan ketika selesai menguburkan jenazah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya. Maka dari itu, doa dari orang-orang yang masih hidup sangat bermanfaat bagi si mayit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa amal ibadah yang dikerjakan manusia akan menjadi cahaya dan pelindung di dalam kubur. Salat menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kubur. Puasa menjadi pelindung dari panasnya api azab. Sedekah menjadi nauman yang melindungi dari kesempitan. Al-Quran menjadi syafaat dan teman yang setia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti seorang lelaki yang pucat, lalu berkata, "Aku adalah temanmu, Al-Quran, yang memuatmu terjaga di malam hari dan menahanmu di siang hari." Hadis riwayat Ahmad.
Jika di hari kiamat Al-Quran bisa menjadi penolong, maka di alam kubur pun ia memberi cahaya bagi pembacanya. Diriwayatkan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz." Namun, meski begitu mulianya beliau, tetap saja beliau mengalami tekanan di kuburnya. Hal ini menjadi pelajaran penting. Jika seorang sahabat agung seperti Sa'ad bin Mu'adz pun merasakan kesempitan kubur, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Ulama menjelaskan bahwa kesempitan kubur bukan berarti azab kekal, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap manusia pasti merasakan goncangan awal. Tubuh dan ruh, dua jalur yang berbeda. Ketika seseorang wafat, ruhnya memasuki alam barzakh, namun jasadnya tetap tertinggal di bumi, dikuburkan di liang lahat. Ruh akan menghadapi pertanyaan, ujian, dan nikmat atau azab kubur. Sedangkan jasad akan mengalami proses perubahan fisik sesuai dengan sunnatullah, pembusukan, dan kehancuran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, ruh dan jasad adalah dua hal yang berbeda. Ruh tetap hidup di alam barzakh, sedangkan jasad kembali ke tanah, sebagaimana Allah menciptakannya dari tanah. Dengan demikian, proses jasad dikubur adalah bagian dari hukum alam, namun ruh tetap merasakan dampaknya sesuai amalnya. Para ulama menyebutkan urutan perubahan jasad setelah dikubur. Gambaran ini membuat hati bergetar, sebab ia mengingatkan kita bahwa tubuh yang dulu kita banggakan suatu saat akan hancur tak bersisa. Tubuh masih utuh, kafan masih bersih, namun tanah mulai menekan dari kanan dan kiri. Hari kedua, organ dalam membusuk. Organ penting seperti lambung, paru-paru, hati dan limpa mulai mengalami pelapukan. Hari ketiga, bau busuk. Jasad mulai mengeluarkan aroma busuk yang menusuk. Bau itu tak lagi bisa ditutupi. Hari ketujuh, wajah membengkak. Pipinya membengkak, matanya menonjol. Tubuhnya mulai sulit dikenali. Hari ke-10 hingga ke-15, jasad dipenuhi ulat. Hewan-hewan tanah seperti ulat mulai memakan tubuh. Rambut perlahan rontok, kulit mengelupas, daging bercampur dengan tanah. Setelah beberapa tahun, tinggal tulang belulang. Daging dan kulit telah sirna, yang tersisa hanyalah tulang belulang yang rapuh. Setelah berpuluh-puluh tahun, tulang ekor. Dari seluruh kerangka, hanya satu tulang yang tersisa, yaitu tulang ekor, atsbud danab. Dari tulang inilah manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, sebagaimana disebut dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang ekornya. Dari tulang itu ia diciptakan, dan darinya ia akan dibangkitkan kembali." Para ulama menjelaskan bahwa meskipun jasad membusuk, ruh tetap merasakan nikmat atau azab di alam barzakh. Ruh tidak hancur bersama jasad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, nikmat dan azab kubur dirasakan oleh ruh dan kadang juga oleh jasad. Meski jasad telah hancur, Allah mampu mengembalikan rasa itu kepadanya, sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini artinya, meskipun tubuh kita tidak lagi utuh, Allah akan membuatnya tetap bisa merasakan akibat amal kita, apakah nikmat atau azab. Kedatangan dua malaikat. Ketika jenazah selesai dimakamkan dan para pemantar telah meninggalkan kubur, datanglah dua malaikat yang disebut dalam hadis dengan nama Munkar dan Nakir. Mereka bertugas menanyai mayat tentang keyakinannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila seorang hamba diletakkan di kuburnya dan teman-temannya meninggalkan hingga ia mendengar suara sendal mereka, maka datanglah 2 malaikat kepadanya. Mereka mendudukkannya lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa fitnah kubur adalah ujian pertama setelah kematian. Jawaban seorang hamba tidak didasarkan pada hafalan lisan, tetapi pada keimanan dan amalnya di dunia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa wujud kedua malaikat itu berbeda sesuai dengan keadaan si mayit. Pertama, bagi orang beriman, mereka datang dengan rupa yang menenangkan, penuh cahaya, pertanyaan disampaikan dengan lembut. 2, bagi orang kafir dan munafik, mereka datang dengan rupa yang menakutkan, wajah hitam kebiruan, suara lantang, dan penampilan yang menyeramkan. Pertanyaan terasa mencekam dan jawaban sulit keluar. Hal ini menjadi isyarat bahwa keadaan di kubur sangat bergantung pada amal dan keimanan seseorang. Ada 3 pertanyaan inti di alam kubur. Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kedua, ma dinuka? Apa agamamu? Ketiga, man nabiyuka? Siapa nabimu? Seorang mukmin yang istiqomah akan menjawab dengan tegas, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang kafir, munafik atau yang imannya rapuh akan bingung dan berkata, aku tidak tahu. Allah Ta'ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai keteguhan dalam menjawab pertanyaan kubur. Seorang hamba hanya bisa menjawab jika di dunia ia hidup dengan iman dan amal yang lurus. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang selalu beliau baca dalam solat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Doa ini menunjukkan betapa seriusnya fitnah kubur hingga Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Umat Islam dianjurkan membacanya secara rutin, minimal dalam tasyahud akhir sebelum salam. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati sebuah kubur. Beliau mendengar suara orang yang diazab. Rasulullah SAW lalu bersabda, sesungguhnya mereka sedang diazab bukan karena perkara besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari najis ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pelajaran bahwa perkara kecil di dunia bisa menjadi sebab azab kubur, apalagi dosa besar. Sebaliknya, amal kecil yang ikhlas bisa menjadi penyelamat di alam kubur. Banyak orang hafal jawaban pertanyaan kubur sejak kecil, namun di alam barzah hanya orang yang benar-benar istiqomah yang mampu menjawab. Hafalan tanpa pengamalan tidak akan menolong. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, apa bekal terbaik agar mampu menjawab di kubur? Beliau menjawab, amal yang ikhlas dan istiqawah. Bukan sekedar ucapan di lisan, tapi keyakinan yang hidup di hati dan dibuktikan dengan amal. Setelah pertanyaan selesai, keadaan mayat ditentukan. Pertama, jika ia beriman, kuburnya dilapangkan, diberi cahaya, dan dibukakan pintu syurga. Ia merasakan ketenangan hingga hari kebangkitan. Kedua, jika ia kafir atau munafik, kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling bertautan, lalu dibukakan pintu neraka. Ia merasakan panas dan siksaan hingga hari kiamat. Setelah masa barzah berakhir, tibalah saat yang dijanjikan, hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup lagi sekali, maka seketika itu mereka bangkit menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Tiupan pertama membuat semua makhluk mati. Tiupan kedua membangkitkan mereka dari kubur.
Saat itu, manusia kembali hidup, dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia diturunkan ke bumi. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Dengan demikian, kiamat dan kebangkitan akan terjadi di hari Jumat, hari yang mulia, namun juga hari yang paling dahsyat. Hadis menggambarkan keadaan manusia saat bangkit dari kuburnya. 1. Tanpa pakaian, telanjang tanpa sehelai kain pun. 2. Tanpa alas kaki, berjalan di tanah mahsyar dengan kaki kosong. 3. Tanpa khitan, kembali seperti pertama kali diciptakan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain dalam keadaan telanjang?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, perkara itu lebih dahsyat dari sekedar saling melihat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Artinya kedahsyatan hari itu membuat manusia lupa pada rasa malu. Mereka hanya memikirkan keselamatan masing-masing. Allah menggambarkan lamanya manusia menunggu kebangkitan dalam firman-Nya. Hari itu kadarnya seperti 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Hari kebangkitan bukan seperti satu hari dunia. Rasanya amat panjang, penuh ketegangan, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan tidak berkhitan. Mereka digiring ke padang mahsyar. Matahari didekatkan sehingga jaraknya hanya 1 mil. Maka manusia berkeringat sesuai amalnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai tenggorokannya." Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya kondisi kebangkitan. Tidak ada naungan, tidak ada tempat bersembunyi, kecuali siapa yang diberi naungan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kebangkitan ketika tidak ada naungan selain naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. 3. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. 5. Laki-laki yang diajak berzinah oleh wanita cantik, tetapi ia menolak, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah." 6. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian hingga menetes air matanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Golongan ini mendapat kemuliaan besar, dinaungi Allah di tengah dahsyatnya padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa untuk menghadapi hari kebangkitan. Allahumma hsyurni fi zumratin nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh.